selamat datang di UTM Podcast bersama dengan saya Nur Imamah di segmen Ruang Gagasan Dekan episode 4. Nah, masih seputar dekanat, kali ini kita akan mendengarkan visi dan misi yang dibawa untuk mendukung visi UTM menuju World Class University. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dekan dari fakultas dengan ikon merah. Apa itu? Yakni Fakultas Hukum. Di samping saya sudah ada, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nuri, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat datang di UTM Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Mbak Nuri, telah mengundang saya mewakili Fakultas Hukum dalam podcast yang luar biasa ini. Baik, selamat juga saya ucapkan kepada Ibu atas pelantikannya sebagai dekan baru Fakultas Hukum 2 periode kali ini ya Ibu ya. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu di podcast kami. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan juga Tretan UTM tentunya. Baik Ibu, Tretan UTM ini kan pastinya masih penasaran begitu, karena yang bukan, khususnya dari Fakultas Hukum, masih penasaran sebenarnya seperti apa sih dekan dari Fakultas Hukum ini begitu, visi misinya seperti apa? Mungkin sebagai pembuka kita awali dengan pembukaan begitu Ibu, karena katanya itu, "Tak kenal maka tak sayang." Nah mungkin Ibu bisa menyapa sobat, Tretan UTM yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Erma Rusdiana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Baik. Sebelum kita berbicara lebih jauh soal arah rencana ke depan, bagaimana perasaan Ibu bisa disampaikan saat kembali diamanahi mengemban jabatan baru ini? Gimana ya? Ya, kalau alhamdulillah, ya harusnya tidak alhamdulillah ya, karena jabatan itu suatu amanah yang berat, seperti itu. Membutuhkan, komitmen, membutuhkan, apa ya, seperti kita harus, tidak bermaksud dengan bahasa yang muluk-muluk, karena amanah ini juga kita berarti harus, siap mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk, mengembangkan atau menjadikan Fakultas Hukum lebih maju dalam 4 tahun ke depan. Karena periode ini periode 2025 sampai 2029, seperti itu. Berarti bisa dibilang berat-berat begitu ya Ibu ya? Pasti, karena setiap, amanah, sekecil apapun amanah itu adalah pasti berat, karena kita harus benar-benar bisa, eee, menjalankan apa yang diamanahkan pada kita itu dengan baik. Ya bismillah, Mbak, Bismillah bisa. bismillah. Baik Ibu. Nah sebagai, dekan baru begitu ya. Nah pastinya sudah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk membawa fakultas ke arah yang lebih baik. Boleh disampaikan apa visi dan misi utama yang Ibu, usung untuk Fakultas Hukum gitu selama jabatan ini? Jadi, visi tersebut kami breakdown lagi menjadi 5 misi, yaitu berkaitan dengan bidang pendidikan, tentu saja, kemudian penelitian dan pengabdian, manajemen dan tata kelola, kemudian jejaring, dan daya saing alumni, seperti itu. Terkait misinya seperti apa Ibu? Ya itu merupakan Oh, 5 misi dari yang di-breakdown dari visi baik baik. menjadikan Fakultas Hukum sebagai pusat pendidikan hukum yang unggul, seperti itu. Baik, terkait strategi dan program kerja dari Fakultas Hukum Ibu boleh disampaikan seperti apa? Ya, sesuai dengan misi yang saya sampaikan tadi, misi tersebut menjadi 5 program kerja atau rencana strategis Fakultas Hukum, yaitu ya tadi itu optimalisasi bidang pendidikan, optimalisasi di
penelitian dan pengabdian, kemudian optimalisasi di manajemen dan tata kelola, optimalisasi di jejaring, dan optimalisasi untuk daya saing alumni. Jadi, visi tersebut kami wujudkan dalam rencana strategis Fakultas Hukum. Jadi dari visi turun ke misi, kemudian diwujudkan dalam rencana strategis, Fakultas Hukum, optimalisasi 5 hal yang saya sampaikan tadi. Oke, terkait, itu kan untuk diwujudkan tersebut, mungkin ada kendala Ibu dalam kira-kira, dalam pelaksanaannya ke depan ini? Pada saat kami, setelah mendapatkan akreditasi baik sekali, kami berencana untuk mengajukan akreditasi unggul. Reakreditasi. Iya, reakreditasi. Tapi kami, tidak bisa melakukan itu karena kami terkendala aturan bahwa untuk akreditasi unggul harus melalui LAM. Sementara belum ada kesepakatan di kami ya, Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum atau yang lain. Jadi Fakultas Hukum ini sampai saat ini pun belum memiliki LAM, sehingga kami tidak bisa mengajukan akreditasi unggul. Nah, sebelum aturan itu berlaku sebenarnya dimungkinkan, namun, kami terkendala periode. Pada saat itu belum 2 tahun, sehingga kami tidak bisa mengajukan akreditasi unggul Betul. melalui Ban PT. Kemudian muncul aturan baru yang menyatakan bahwa untuk akreditasi unggul itu harus melalui LAM, gitu. Oke. Sehingga kami tidak bisa mengajukan ke unggul. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 muncul Perban PT atau Peraturan Ban PT Nomor 13 yang salah satunya memberikan kesempatan, memberikan ruang pada program studi yang belum memiliki LAM dapat mengajukan akreditasi unggul pada Ban PT. Jadi Oke. ini merupakan, suatu kesempatan besar untuk Fakultas Hukum untuk bisa mengajukan akreditasi unggul untuk prodi S1 maupun prodi S2. Dan sebagai informasi bahwa di Fakultas Hukum saat ini ada 2 prodi, prodi S1 dan prodi S2. Dan insya Allah eee, saat ini kami sedang menunggu SK untuk prodi S3 atau program doktor. Karena itu mohon doanya Wah, semoga SK itu lekas turun gitu. oke, baik. Berarti, akreditasi unggul tadi kembali ke Ban PT ya Ibu, yang seharusnya tadi peraturan di LAM, kembali lagi ke Ban PT. Nah terkait, rencana S3 baru itu, mungkin bisa di-spill bagaimana Ibu nanti ke depannya kira-kira? Ya, oke, terima kasih. Dan insya Allah ya kalau SK sudah turun, kami merencanakan untuk mulai menerima mahasiswa di semester genap. Oke. Di semester genap dan saat ini kami sedang mempersiapkan promosi sambil menunggu SK turun. Jadi begitu SK turun, kami segera bisa melakukan promosi dan kami rencanakan untuk, prodi S3, S2 pun kami merencanakan, akan bisa dilaksanakan secara hybrid. Jadi bisa campuran ya antara online dan Offline. offline, seperti itu. Mengingat banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota dan, rata-rata untuk mahasiswa S2 dan S3 ini kan bekerja. Jadi tidak bisa selalu Hadir di hadir offline. dan itu untuk mempermudah ya, eee, aksesibilitas, untuk mendapatkan Betul pembelajaran. betul. Sekaligus kami menyediakan fleksibilitas itu tadi, metode pembelajarannya. Oke, wah keren berarti nanti akan ada S3 ini di Fakultas Ya, Hukum. insyaallah. Insyaallah masih dalam usaha gitu ya Ibu ya? Insyaallah, kami tinggal tunggu SK-nya. Oke. Karena kami sudah melalui beberapa tahap dan tahap terakhir sudah selesai dan saat ini hanya tinggal tunggu SK.
Berarti kalau semester genap kira-kira di Januari? Di Februari? Februari ya, Februari ya? dan berakhirnya Dek di akhir Januari. iya betul. Baik Ibu, eee, terlepas dari yang baru, melihat, apa saja yang sudah berjalan baik di periode sebelumnya, menurut Ibu, mungkin bisa disampaikan satu 2 hal apa di Fakultas Hukum ini yang sudah sangat baik dan ingin dipertahankan begitu? Ya, oke. Terima kasih. Kembali lagi ya ke Mhm, 5 rencana strategis tadi. Di bidang manajemen dan tata kelola, ini kaitannya juga di bidang pendidikan. Saat ini Fakultas Hukum sudah memulai digitalisasi, jadi kami menggunakan satu program untuk menunjang seluruh proses pembelajaran melalui platform digital MyUTM Fakultas Hukum. Dan, selain itu, karena Fakultas Hukum juga sudah terakreditasi internasional FIBA-A ya, eee, kami akan berupaya untuk menarik mahasiswa asing untuk bisa mmm, studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, seperti itu. oke. Dan untuk, peningkatan sumber daya manusia, ada beberapa program yang sudah dilaksanakan di beberapa tahun, Belakang ini. sebelumnya ya, s yaitu untuk dosen, untuk meningkatkan kompetensi dosen, kami mengupayakan seluruh dosen Fakultas Hukum memiliki berbagai macam sertifikat kompetensi. Jadi mengikutkan ya dosen-dosen Fakultas Hukum pada beberapa macam atau skema sertifikasi kompetensi, sehingga saat ini dosen-dosen Fakultas Hukum hampir seluruhnya memiliki sertifikat Wah, kompetensi, keren seperti itu. sekali. Tidak hanya dosen, tapi juga untuk, peningkatan karir teman-teman tenaga kependidikan, kami juga mengikutkan mereka dalam, beberapa skema sertifikasi kompetensi dan beberapa pelatihan, seperti itu. Berarti apakah sebelumnya sudah ada, mahasiswa ini, asing Ibu, di Fakultas Hukum? Sampai 2024 ini 2025 ini kami belum mendapatkan, eee, mahasiswa asing, tapi untuk 2025 kami akan mengupayakan untuk itu dengan mengembangkan jejaring. Baik, oke. Eee, oh ya Ibu, terkait ini, Pak Rektor ini kan ingin membawa UTM, ini visinya Mhm. Pak Rektor ingin membawa UTM ke world class university. Nah mungkin ada langkah strategis yang akan Fakultas Hukum ambil untuk mendukung pencapaian visi UTM ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi kami juga, untuk mendukung program, universitas ya, menjadi world class university. Fakultas Hukum sudah, sejak tahun 2023 sudah ada beberapa program yang dirancang untuk mendukung tersebut. Salah satunya yaitu, eee, untuk meningkatkan jumlah publikasi, internasional dalam jurnal internasional yang bereputasi, kami mengikutkan atau mengirimkan dosen-dosen Fakultas Hukum untuk pelatihan-pelatihan penulisan jurnal terindeks Scopus atau jurnal bereputasi. Dan alhamdulillah, meningkat, beberapa dosen yang sudah, ikut program tersebut sudah, mengeluarkan atau berhasil ya menembus beberapa jurnal terindeks Scopus. Jadi satu dosen tidak hanya satu jurnal, tapi satu dosen beberapa jurnal Scopus dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, selain itu kami juga, melakukan beberapa kegiatan tentang pelatihan jurnal yang mendatangkan ke Fakultas Hukum, Oke. seperti itu. Dan untuk mahasiswa kami juga, eee memberikan ya penguatan melalui kuliah umum khusus berkaitan dengan, penelitian hukum. Harapannya nanti mahasiswa lebih mudah untuk mendapatkan
isu hukum, selanjutnya merancang menjadi penelitian hukum, dan nanti akan menjadi jurnal, seperti itu. Oke. Dan untuk, skripsi sorry, untuk tugas akhir di Fakultas Hukum itu tidak hanya skripsi saja, tapi juga publikasi dalam jurnal ilmiah, eee, Sinta 3 untuk Fakultas Hukum, dan itu dilakukan melalui pembimbingan. Jadi Oke, tugas akhir tidak hanya skripsi, tapi juga jurnal ilmiah. jurnal ilmiah. Ya, eee, dalam beberapa mata kuliah, dosen juga mendorong output dari mahasiswa adalah publikasi, gitu. Jadi dalam perkuliahan outputnya publikasi, skripsi output publikasi, kemudian riset mahasiswa, riset MBKM Oke. yang, menjadi asisten dosen, itu juga publikasi. Oke. Itu yang dilakukan, Fakultas Hukum untuk mendukung program universitas sebagai world class university. Oke. Terkait, tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3 Ibu ya. Mungkin bisa disampaikan yang pertama dari penguatan riset itu tadi Bu, terkait publikasi. Itu kan sudah. Nah, mungkin lebih ke pengabdian masyarakatnya aja Ibu. Bagaimana pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum? Oke, terima kasih. Sebenarnya tridharma itu, saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa, tidak berdiri sendiri seperti itu juga, karena dari riset kita bisa mendapatkan hal-hal baru Betul. ya, memecahkan isu-isu hukum, dan itu juga bisa sebagai bahan dalam pembelajaran, kan gitu. Dari pembelajaran kita juga akan menemukan isu-isu baru yang bisa sebagai bahan untuk riset. Demikian juga terkait dengan pengabdian masyarakat. Itu semuanya akan terkait. Dari riset kita akan tahu, oh ternyata, masyarakat ini punya problem ini, di samping apa yang, diteliti ya, kita akan, karena kita khususnya untuk yang sosio-legal riset, karena di dalam Eee, penelitian hukum itu ada 2 jenis, Mbak, ada yang normatif, ada yang sosio-legal. Khususnya untuk penelitian-penelitian yang sosio-legal karena kita langsung ke masyarakat, kita bisa menangkap apa problem masyarakat dan kita bisa nantinya sebagai bahan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Oke. Dan untuk tridharma ini kami juga sudah, eee, melaksanakannya melalui kerjasama internasional juga. Mmm. Jadi tidak hanya nasional, tapi juga internasional melalui program matching grant. Jadi, riset bersama misalkan antara, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan yang saat ini sedang berjalan ya, sudah 2 tahun dengan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarbangsa Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia, misalkan seperti itu. Dan kami juga sudah melakukan beberapa, program pengabdian internasional dengan Universitas, Sultan Zainal Abidin Malaysia dan sudah 3 tahun ini Oke, berjalan, gitu. wow. Berarti diangkat dari riset, terus apa problemnya dilaksanakan melalui pengabdian masyarakat, seperti itu ya Ya Ibu jadi, jadi? dalam Mhm. satu riset ini kita bisa, hasilnya nanti bisa sebagai bahan atau materi dalam mengembangkan, materi-materi pembelajaran di mata kuliah dan sebagainya. Karena dalam kurikulum OBE itu kan seperti itu, Mbak. Jadi mahasiswa juga didorong untuk aktif di sana. Dan dari riset atau dari pendidikan tadi juga akan muncul ide-ide untuk melakukan pengabdian masyarakat, seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi tidak bisa dikotomi ini berjalan masing-masing ya, karena ketiga bidang ini akan selalu saling terkait. Baik. Ya seperti itu tridharma penerapan tridharma di perguruan tinggi yang ada di Fakultas Hukum Teriatan UTM. Nah, baik Ibu, lepas dari itu semua kita sekarang, bicara terkait
organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Nah, kan kita juga tahu bahwa organisasi kemahasiswaan itu punya peran penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan mahasiswa. Nah, menurut Ibu, apa peran utama Ormawa dalam mendukung visi fakultas? Dan bagaimana Ibu akan memberikan ruang serta dukungan bagi mereka untuk berkembang? Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, dari 5 program Iya, tadi, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya saing mahasiswa. Itu tidak tentu saja itu harus diberikan ruang sejak mereka menjadi mahasiswa, tidak tiba-tiba menjadi alumni kan. betul. Dalam proses itu, mahasiswa tentu saja akan belajar, berpikir kritis, belajar untuk berorganisasi, bagaimana, eee, melakukan berbagai macam komunikasi dalam satu tim, memimpin tim. Dengan demikian mahasiswa itu akan belajar menjadi seorang pemimpin, akan belajar bagaimana mengemukakan pendapatnya, bagaimana, menyelesaikan suatu masalah, bagaimana mereka akan berpikir kritis dan sebagainya. Jadi, organisasi kemahasiswaan ini sangat penting untuk mendukung seluruh program kerja Fakultas Hukum tentunya ya, khususnya nantinya supaya alumni Fakultas Hukum ini, memiliki kompetensi dan mampu bersaing, seperti itu. Wah, oke, luar biasa sekali nih ternyata UTM perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin Ibu ini sebagai penutup ya, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada seluruh sivilis akademika khususnya yang ada di Fakultas Hukum, baik dosen, staf, dan juga mahasiswanya. Ya, satu pesan sesuai dengan tagline Fakultas Hukum, terbaik. Oke, Artinya seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum itu harus berupaya menjadi insan yang pertama terpercaya, terpercaya, berbudaya, berbudaya. adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Jika Oke. itu diwujudkan insya Allah Fakultas Hukum akan menjadi yang terbaik. OTW terbaik, ini bukan sekedar terbaik saja, tapi aja ada anak-anak juga dididik, oh ya, kan itu yang perlu diwujud. Yang terbaik itu ya itu tadi Mbak, kepanjangan dari akronim ini ya. Terbaik, artinya terpercaya itu amanah, berusaha selalu meningkatkan kapasitasnya. Berbudaya, artinya setiap orang itu kan harus berbudaya, Betul, betul. harus, dalam mempan papan, bisa saling menghargai, berintegritas dan sebagainya. Jadi budaya-budaya yang baik itu yang harus dikembangkan. Kemudian Adaptif, adaptif terhadap berbagai macam kemajuan teknologi, adaptif terhadap, eee, apa yang ada di sekitarnya, kemudian inovatif, berusaha untuk selalu melahirkan, mencetuskan ide-ide baru, dan kolaboratif. Karena kerjasama atau kolaborasi ini merupakan sesuatu keharusan untuk saat ini. Terima kasih. baik. Wah, seru sekali perbincangan podcast kali ini ya, deretan UTM. Kita jadi punya pandangan baru mengenai bagaimana, arah baru ke depan Fakultas Hukum. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Erma Rusdiana atas kehadirannya di podcast kami. Ini merupakan sebuah kehormatan tentunya bagi kami dan juga Tretan UTM. Baik Tretan UTM, semuanya yang ada di rumah, di kos, ataupun dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, yakni di UTM TV Official, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @utmtv.official agar tidak ketinggalan konten-konten seru kami lainnya. Mungkin saya cukupkan, saya Nur Imama, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.